FIFA simbol perdamaian dan persatuan warga dunia. Keputusan FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah menyakitkan hati dan merugikan jutaan rakyat Indonesia. Kerugian mencapai triliunan rupiah. Tidak hanya itu, nama baik dan integritas negara pun menjadi buruk di mata para penikmat sepak bola dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino mempunyai visi kemanusiaan yang sangat jelas. Sebagai warga imigran asal Italia di Swiss, dia sadar betul pentingnya perjuangan dan perlawanan terhadap segala bentuk rasisme, konflik dan kekerasan melalui organisasi sepak bola dunia yang dipimpinnya. Setiap kunjungannya ke Israel selain bertemuan dengan Presiden dan Perdana Menteri, dia terus kampanye perdamaian melalui sepak bola. Dalam kesempatan kunjungannya ke Israel pada tahun 2021 lalu. Setelah Piala Dunia tahun 2026 digelar di negara-negara benua Amerika. Dia sudah umumkan bahwa pada tahun 2030 Israel dan negara-negara tetangga Arabnya akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Hanya semata-mata untuk membangun persahabatan dan perdamaian di wilayah Timur Tengah. Piala Dunia 2022 di Qatar, dia berhasil membuka akses warga Israel dan Palestina bersama-sama melalui jalur pesawat udara langsung ke Doha, Qatar. Sekian ribu orang Yahudi, Kristen dan Muslim terus berdatangan menonton Piala Dunia secara bersama sebagai keluarga dan sesama manusia dalam semangat promosi olahraga dan perdamaian dunia melalui sepak bola. Walaupun negara Qatar tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Warga Indonesia, terutama yang menolak bangsa Israel di Indonesia. Saya sangat kesal dan marah besar. Kalian tidak akan pernah rumahkan atau kurung bangsa Israel di dunia ini milik mereka, dan mereka yang rakit dan atur arah bumi kemana. Mereka adalah dasar dari kehidupan umat manusia, telah tertulis sangat jelas di dalam Al-Quran dan Alkitab. Semua negara terutama negara-negara Arab yang setiap saat perang dengan bangsa Israel sejak sekian abad lalu dengan semua cara mereka sudah coba dan tetap kalah total. Mereka sadar bahwa jalan satu-satunya adalah berdamai dengan Israel. Mereka sudah pilih jalan persatuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi anak cucu dan kemajuan bangsanya. Posisi Indonesia mendukung solusi dua negara, two-state solution, lewat perundingan tidak akan pernah terjadi. Resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah dipenuhi oleh kedua belah pihak. Tanah di wilayah yang disengketakan terus diambil oleh Israel. Penduduk Yahudi Israel semakin meningkat setiap tahunnya. Ekonomi, sistem pertahanan dan teknologi Israel semakin menguasai dunia. Israel menjadi kekuatan ekonomi global yang tidak mudah dikalahkan. Apalagi negara adidaya Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel dan promotor Israel sejak terbentuknya negara Israel 1948. Usaha Indonesia untuk membantu Palestina adalah usaha kencing di pasir. Negara-negara Arab sudah bersatu dengan Israel dan mereka sedang mendesain dunia baru Timur Tengah yang aman, damai, terintegrasi dan inklusif. Selama rakyat Palestina dipimpin oleh Mahmud Abbas, berusia 88 tahun yang adalah diktator dan korup, tidak akan ada perdamaian di antara orang-orang Palestina untuk mencapai kata sepakat atas kehidupan hak politik mereka. Apalagi memerdekakan rakyat Palestina. Hanya mimpi saja. Dukungan Indonesia bermodalkan sesama pemeluk agama Islam adalah dukungan irasional dan sudah bukan zamannya lagi. Semua umat Islam di Timur Tengah dan Afrika bersama Israel saling bekerja sama meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dalam semua aspek kehidupan. Dukungan Indonesia berdasarkan pelanggaran HAM warga Palestina. Semua negara di dunia termasuk Indonesia tidak bebas dari catatan buruk penghargaan terhadap HAM dan kemanusiaan. Dukungan berdasarkan Amanat UUD 1945, alinea pertama tentang penjajahan yang harus dihapuskan, Timor Leste, bekas provinsi ke-27 dan keluarga serumpun dengan kita. Telah kita bantai habis 10% dari warganya sebagai tumbal pencapaian kemerdekaan hak politik mereka yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar dimaksud di atas. Kita adalah manusia yang bermartabat.
Salam waras. Samuel Tabuni.